البدر شاء تورق صبح فيك في والتصباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Faisal Yusuf. Kali ini kita akan membahas cara budidaya nila yang menghasilkan, yang menguntungkan. Sahabat FYI dimanapun Anda berada, kenapa kita akan membahas cara budidaya nila yang hasilnya sangat menguntungkan? Karena banyak sahabat-sahabat FYI yang bertanya, yang berminat, mengatakan bahwa sungguh enak kalau kita punya kolam nila. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara budidaya nila yang menghasilkan keuntungan? Terlebih dahulu, kita akan memaparkan apa saja keunggulan budidaya nila sehingga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah karena ikan nila itu cukup kuat terhadap gangguan penyakit, sehingga merawatnya sangat mudah, memeliharanya pun dengan biaya yang murah. Jadi orang banyak tertarik untuk memelihara ikan nila. Kemudian yang kedua, karena tingkat konsumsi ikan nila cukup tinggi, dengan rasanya, dengan dagingnya, baunya yang lezat, dan harganya pun sangat murah, sahabat FYI. Kemudian yang ketiga, karena bisa menjadi peluang bisnis. Dengan memiliki kolam nila, kita bisa membuka peluang usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sahabat FYI yang berbahagia, bagaimana cara budidaya ikan nila yang bisa menghasilkan keuntungan? Ada beberapa langkah-langkah yang diperlukan sehingga budidaya ikan nila kita bisa menjadi sukses, bisa mendatangkan keuntungan. Ada beberapa langkah, beberapa tips yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelum itu, kami berharap kepada sahabat FYI pencinta ikan nila yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan yang kalau suka dengan video-video kami, tolong di like, share, dan komen. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan sehingga budidaya ikan nila itu bisa menghasilkan keuntungan? Yang pertama adalah penyiapan kolam. Kita tidak bisa berbudidaya kalau kita tidak punya kolam, sahabat. Ada beberapa macam kolam yang bisa kita siapkan. Yang pertama adalah kolam tanah, ada juga kolam beton atau kolam semen, ada juga kolam terpal, ada juga yang memakai jaring terapung. Tetapi para peternak nila sekarang banyak yang tertarik dengan kolam terpal. Itu dikarenakan
kolam terpal mudah dibuat dan mudah pula dibersihkan. Setelah kolam tersedia, baru kita siap-siap mengisinya dengan air. Untuk apa? Untuk mengetes bagaimana, apa ada kebocoran kolam. Kemudian kalau kita sudah isi air, kita simpan selama 7 hari. Agar apa? Agar organisme air tumbuh di dalam kolam. Yang kedua, setelah kita memiliki kolam sudah bagus, tidak ada lagi yang bocor, maka langkah yang kedua adalah pemilihan benih. Memilih benih yang bagus, yang kualitasnya baik, yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Sahabat TV, banyak peternak yang memilih benih berjenis kelamin jantan. Kenapa bisa demikian? Karena ikan jenis kelamin jantan itu pertumbuhannya 40% lebih cepat daripada ikan betina. Kemudian jangan memilih benih yang abal-abal, yang tidak bisa tumbuh besar. Maka dari itu, belilah bibit di tempat yang kita percaya, yang kita percayai bahwa bibitnya sangat berkualitas. Agar apa? Agar kita dapat menghasilkan keuntungan karena cepatnya pertumbuhan ikan tersebut. Selanjutnya, setelah kita dapat benih yang baik, maka kita bersiap untuk melakukan penebaran benih ke kolam. Yang perlu diperhatikan, sebelum kita tebar bibit, kita harus melakukan aklimatisasi atau penyesuaian suhu air kolam kita dengan air yang ada di dalam tempat plastik benih ikan tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah jumlah tebar. Jangan terlalu padat, sahabat TV. Itu juga akan memperlambat pertumbuhan ikan nila kalau terlalu padat kolamnya. Kemudian yang keempat, setelah kita tebar benih, selanjutnya kita berfokus pada pemeliharaan ikan. Ada 3 inti dari pemeliharaan ikan. Yang pertama adalah pengelolaan air kolam. Air kolam harus dikontrol karena disitulah tumbuh kembangnya ikan. Kemudian pemberian pakan. Pemberian pakan harus sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan. Selanjutnya adalah pengendalian hama penyakit. Sama, kita harus mengontrol terus ikan kita, apa dia sehat-sehat saja, sahabat FA. Langsunglah kita setelah pemeliharaan adalah panen. Nah, ini yang paling ditunggu oleh para peternak ikan. Ikan siap panen itu kira-kira beratnya sudah 300 atau sampai 500 gram. Bisa juga dihitung dari waktu pemeliharaan. Terkadang ikan nila itu kita pelihara selama 4 bulan atau paling lama 6 bulan. Sudah bisa kita panen ikannya, sahabat DP. Kemudian yang terakhir adalah penjualan hasil panen ikan nila, sahabat FA. Mengenai penjualan hasil panen ikan nila,
Terkadang para peternak itu join bekerja sama dengan warung makan atau pedagang ikan. Di situ dia drop ikannya atau ada pesanan, maka disitulah dia jual hasil panennya. Oke sahabat FYI, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. like, comment, and subscribe.